Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Pertemuan kali ini kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu Tugas di Perbatasan Kampung Makhluk Halus bagian 6, karya Kang Asep Hidayat sendiri tentunya. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Yat, jangan masuk Yat. Sadar Yat, ayo balik. Terdengar suara seseorang memanggilku dengan keras hingga menggema. Nafasku tersengal-sengal serta keringat dingin mengucur deras dari tubuhku. Seketika itu pula alam sekitarku menjadi terang benderang. Ya, saat itu aku sudah berada di ruang tamu rumahku, tengah duduk di kursi berhadapan dengan Om Am. Yat, jangan kamu ikuti mereka. Itu bahaya. Kamu harus berusaha untuk melawannya, ujar Om Am lagi kepadaku. Menurut Om Am, bahwa aku beberapa saat yang lalu dibawa oleh para makhluk itu ke alam mereka. Atau lebih tepatnya, jiwaku yang dibawa mereka. Karena saat itu jasadku berada di hadapan Om Am. Ternyata ketika tengah mengobrol dengan Om Am, aku sempat tak sadarkan diri hingga kurang lebih 3 jam. Karena jiwaku dibawa oleh makhluk-makhluk gaib ke alamnya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha mengetahui apa yang terjadi kepadaku saat itu. Yang jelas aku merasa saat itu memang berada di suatu tempat yang sangat asing. Kemudian aku dibawa ke ruang keluarga dan dibaringkan di sana. Terlihat istri dan anak-anakku menangis melihat kondisi aku. Ya Allah, sampai kapan penderitaanku ini akan berakhir? Tak tega rasanya melihat keluargaku yang terus menangis karena aku. Demikian jerit hatiku dalam hati. Demikian jeritku dalam hati. Masih terbaring di tengah ruang keluarga, Om Am yang saat itu sebagai orang tua kami menyarankan kepada istriku untuk membawa berobat aku ke Jambi. Sekarang begini saja, Om ada kenalan di Jambi. Beliau seorang ustadz yang pernah mengobati Om juga sewaktu sakit dulu, ucapnya ke istriku. Iya Om, kami bagaimana Om ajalah. Rencananya kapan kita berangkat Om? Tanya istriku memastikan. Sekarang juga, ini tidak bisa ditunda lagi. Takutnya kita kecolongan. Karena barusan saja hampir kecolongan kita kalau kita nggak ada. Tegas Om Am ke istriku. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Keluarga memutuskan untuk berangkat ke Jambi untuk membawa aku berobat sesuai arahannya Om Am. Malam itu yang berangkat hanya kami berempat, yaitu Om Am sama tante, aku dan istriku. Sementara anak-anakku tinggal di rumah bersama saudara. Perjalanan 11 jam sudah pasti lumayan jauh dan melelahkan. Tapi bagaimana lagi? Demi kesembuhan harus rela menempuh jarak yang jauh. Perjalanan kurang lebih 6 jam. Kami berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat fardu subuh dan bebersih diri.
Lalu kami melanjutkan perjalanan kembali sembari mencari warung sarapan. Dalam perjalanan, alhamdulillah tidak ada kesulitan apapun. Karena memang Om Am asli orang Jambi. Tentunya semua arah jalan beliau tahu. 1 jam perjalanan, Om Am berhenti di sebuah warung yang saat itu terlihat belum terlalu ramai pengunjungnya. Mungkin karena masih terlalu pagi. Di warung itu kami sarapan pagi dan istirahat sejenak karena tujuan kami masih lumayan jauh. Setelah sarapan dan rasa lelah sedikit berkurang, kami melanjutkan perjalanan agar segera tiba di tempat tujuan. Karena Om Am khawatir akan diriku yang selama perjalanan sudah beberapa kali kambuh bahkan hilang kesadaran. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di tempat tujuan. Di rumah Pak Ustadz yang sederhana namun terasa begitu asri dengan suasana pedesaan. Ditambah sambutan Pak Ustadz dan keluarganya sangat begitu baik dan akrab, membuat suasana menjadi lebih nyaman buatku. Setelah istirahat sejenak, aku langsung dimandikan dengan air doa oleh Pak Ustadz. Selanjutnya, kami mengobrol di belakang rumah yang terdapat sebuah gazebo panggung berukuran sedang sembari minum kopi dan makan ubi goreng yang dibuatkan oleh Bu Ustadz. Om Am memulai obrolan dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada Pak Ustadz. Dan sesekali aku menambahkan. Mendengar cerita dari Om Am dan aku, Pak Ustadz hanya manggut-manggut tanda mengerti. Lalu ia berkata, "Nanti kita cari tahu apa maksud dan keinginan mereka terhadap Dayat ya. Yang penting Dayat harus terus berzikir dalam hati supaya tidak ada peluang buat mereka masuk ke Dayat," ujarnya dengan lembut kepadaku. Setelah mengobrol santai di belakang rumah, Pak Ustadz mengajak kami masuk ke dalam rumah untuk memulai pengobatan. Sebelum memulai pengobatan, Pak Ustadz menyuruh aku agar berwudu terlebih dahulu. Kami duduk bersama di ruang keluarga. Lalu Pak Ustadz berkata, "Dayat, berbaringlah di sini. Kosongkan pikiran, nanti kalau Bapak panggil cepat kembali ya." Demikian ujar Pak Ustadz kepadaku. Aku tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala dan mengikuti arahan beliau. Lalu aku membaringkan badan di atas tilam yang disediakan. "Ayolah, cepat masuk nak," ucap si kakek menyuruh agar aku segera masuk. "Iya kek," jawabku singkat. Lalu dengan tubuh gemetaran, aku mulai melewati pintu dan masuk ke dalam rumah si kakek. Setelah berada di dalam rumah, aku menghentikan langkah karena aku tidak melihat apapun di sana. Untuk melihat jari telunjuk saja, aku tak bisa karena benar-benar gelap. Hanya suara nafas kasar yang aku dengar. Entah suara napas siapa itu. Sementara si kakek tidak terlihat lagi di mana keberadaannya. "Kek, kakek di mana?" ujarku bergetar karena aku benar-benar merasa takut. Hening, tak ada jawaban. Setelah beberapa saat tidak ada jawaban, dengan perlahan aku mulai melangkah mundur, memutuskan untuk keluar
dari rumah itu. Namun baru saja 3 langkah ke belakang, tiba-tiba saja punggungku terasa menabrak sesuatu. Seketika aku menghentikan langkah. Dengan tubuh semakin gemetaran, aku kembali memanggil si kakek. Kakek, kakek di mana? Terdengar suara tawa. Sesaat kemudian terdengar suara seseorang berbicara dan sepertinya itu suara si kakek. Sudahlah, sekarang kamu duduk saja. Jangan keluar karena berbahaya. Demikian ucapnya, lalu aku menuruti perintahnya dan duduk di lantai papan. Sebelum duduk, sempat aku meraba lantainya. Terasa begitu kotor berdebu, namun tak ada pilihan selain aku menurutinya. Setelah duduk di lantai, aku hanya diam di dalam kegelapan. Tak tahu apa yang akan aku lakukan. Tiba-tiba saja muncul seberkas cahaya di hadapanku. Ya, cahaya itu dari sebuah pelita kecil yang berada di tengah ruangan. Yang entah siapa yang menyalakan pelita itu. Walau cahaya pelita itu tidaklah membuat ruang rumah menjadi terang benderang, namun setidaknya aku bisa melihat dengan pasti kondisi di dalam ruang rumah itu. Aku sapukan pandangan mataku ke setiap jengkalnya. Terlihat banyak sarang laba-laba membentuk jaring bak kelambu yang sudah kotor bergelantungan. Di lantainya yang berdebu tebal berserakan barang-barang yang entah apa. Sungguh semua itu pemandangan yang sangat mengerikan bagiku. Terakhir pandangan mataku tertuju ke arah sudut ruang yang temaram. Di bawah jaring-jaring laba-laba, aku melihat seperti ada pergerakan. Bahkan perlahan pergerakan itu semakin jelas dan mulai keluar dari sudut ruangan itu mendekat ke arah pelita yang ada di hadapanku. Dek, jantungku berasa berhenti berdetak setelah dapat melihat dengan jelas. Ya, itulah si kakek tua. Terlihat gerakannya seperti lambat, namun kenyataannya begitu cepat dan seketika ia sudah duduk bersila di hadapanku yang hanya dibatasi oleh pelita. Sempat aku berpikir, kok bisa ya si kakek keluar dari sudut ruangan itu tanpa merusak sarang laba-laba yang berada di sana. Namun rasa heranku teralihkan dengan raut wajah si kakek yang sungguh membuat aku terpana. Tapi bukan terpana karena terpesona ya, justru akibat rasa takut yang tak terkira. Seraut wajah yang hitam dan kurus hingga terlihat bagai tengkorak dibalut kulit yang kering, membentuk lekuk tengkoraknya. Dengan kedua mata yang cekung dan hitam, namun masih terlihat sorot mata tajamnya ke arahku. Lalu ia tertawa dan berkata, "Jangan takut nak, disinilah tempatmu mulai sekarang. Kamulah yang aku pilih untuk menjadi bagian kami. Sebentar lagi aku akan pergi ke tempat acaramu. Kamu tunggu di rumah ini ya. Tapi ingat, kamu jangan masuk ke dalam kamar itu." Demikian ujarnya kepadaku dan ia melarang agar aku tidak masuk ke dalam kamar yang ia tunjukkan. Mendengar ucapannya tentu saja aku tak mengerti. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya,
tanpa berani menatapnya. "Maaf kakek, apa maksudnya dipilih menjadi bagian dari kami? Dan mengapa aku yang dipilih menjadi bagian kami?" Mendapat pertanyaan dariku, sejenak si kakek hanya diam dan menyeringai. Lalu sesaat kemudian ia berkata, "Karena darahmu cocok untuk menjadi bagian kami. Tenang saja, kamu di sini bukan jadi budak, tapi menjadi penguasa di tempat ini seperti aku." Demikian ucapnya menjelaskan kepadaku yang diakhiri tawa yang membuat aku bergidik ngeri. Kayak dokter aja ya, dia tahu golongan darahku. Bersambung. Ikuti kisahnya di bagian 7 atau tamat. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.